البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab yang kedua dari risalah al-wajibat, yaitu Asluddin wa Qa'idatuh, yang berbicara tentang pokok serta landasan agama ini, yang dikatakan oleh Syekh ya, bahwasanya pokok agama ini apa Mujahid? Ada berapa? Apa saja? Nah, satu lagi mualah dulu, yaitu mualah pada sesama ahli tauhid. Nah, ini kaidah yang pertama atau pokok yang pertama, karena pokok agama ini dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, dan yang kedua yaitu peringatan dari syirik dalam peribadatan. Yang telah kita lewati bahwasanya inilah makna dari la ilaha illallah. Oleh karena itulah ikhwanillah, tidak akan diterima keislaman seseorang tanpa pokok yang disebutkan ini. Dua pokok utama dalam agama, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukannya, dorongan untuk bertauhid dan saling mencintai di atas tauhid, serta mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan tauhid. Baik. Dalil untuk pokok ini apa? Indah ya Abdurrahman. Itu semua dalil-dalil yang memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, la ta'budu illa iyyah. Dan kalian beribadah kecuali kepada Dia, yakni Allah. Yang lainnya, Abdullah. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkannya perintah salat, konsentrasi pada dakwah tauhid selama berapa tahun? Ahmad, 10 tahun. Nah, 10 tahun. Nah, sebelum ada kewajiban untuk sholat. Dan kurun waktu 10 tahun ini tidak pendek. Rasulullah SAW konsentrasi untuk menggembleng kaum muslimin agar tauhidnya kokoh dan lurus. Perintah untuk memurnikan ibadah. Lalu apa makna ibadah? Indah ya Dzulkarnain. Nah, ya, bil-lughah al-khudu' wal inqiyad wat tadallul. Istilahan
Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Maka siapa saja yang memalingkan salah satu saja dari perkara yang masuk kategori ibadah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kita masuk pada perkara ketiga yang disebutkan Syekh dalam pokok yang pertama ini, yaitu wal muwalatu fi, dan saling memberikan loyalitas ya di atas tauhid. Qala wal muwalatu fi ay fi tauhid. Selain seorang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan dorongan pada hal tersebut, juga ya perintah untuk bermuwalah, yaitu ya memberikan loyalitas, al-wala fi yakni fi tauhid. Jadi wala yang dibangun itu bukan ya di atas kesyirikan, di atas organisasi, partai atau yang lainnya, tapi ya wala yang dibangun di atas tauhid. Wal muwalatu al mawaddah wal musadaqah wal nusrah. Tayyib. Ini semuanya dengan fa'ala, berarti mufa'alah, muwaddah. Nah, al-muwalah maknanya al-muwaddah wal musadaqah wan nusrah. Jadi dari wadda kemudian dibuat menjadi wazan fa'ala, yufa'ilu ya muwaddah, saling mencintai. Nah, jadi ada timbal balik. Demikian pula musadaqah, saling ya bersahabat satu sama lain, serta nusrah, memberikan pertolongan satu sama lain. Inilah hakikat dari muwalah. Jadi pada al-muwalah ya di sana ada saling cinta mencintai. Kalau muwalah yang dibangun di atas tauhid berarti saling mencintai satu sama lain dikarenakan ketauhidan yang ada padanya. Bersahabat satu sama lain dikarenakan ketauhidan yang ada pada mereka. Demikian pula saling menolong satu sama lain ya di atas tauhid tersebut. Ini hakikat muwalah yang dalam bahasa kita sering dimaknakan dengan pemberian loyalitas. Diddul mu'adah, lawan dari al-mu'adah, yaitu saling memusuhi. Dan prinsip ini termasuk prinsip yang sangat penting, ikhwanifillah. Tidaklah Rasulullah SAW beliau dimusuhi oleh orang-orang kufar Quraisy, ikhwanifillah, kecuali di antara sebabnya karena ini. Karena ya al-wala wal bara'. Faman ahabba Allah ahabba bi. Maka siapa saja yang mencintai Allah, maka ya hendaknya dia mencintai ya karena Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan karena yang lain. Nah, faman ahabballaha ahabba fi. Siapa saja mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mencintai karena Allah. Wa wala awliya'ah, dan hendaknya pula dia memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah. Kalau dia mengaku mencintai Allah. Mencintai Allah ngakunya, tapi memberikan kecintaan, loyalitas di dunia kepada musuh-musuh Allah ini tidak logis. Ya, sesuatu yang menunjukkan tidak berakalnya orang-orang tersebut. Mereka mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tapi ya tetap saja mereka saling tolong menolong
memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini tentunya suatu sikap kontradiksi. Yang kalau mengaku mencintai Allah, ya harus mencintai karena Allah dan memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah. Wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillahi fi qalbi qawiyat hadhihi al-a'malul mutarattibatu 'alaiha. Maka kapan saja kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat di dalam hatinya, maka akan kuat pula amalan-amalan yang merupakan konsekuensi yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, qawiyat hadhil a'malul mutarattibatu 'alaiha. Nah, kalau kuat kecintaan hamba kepada Allah, juga dia mencintai segala sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain, maka amalan-amalan yang terbangun di atasnya, yang muncul darinya itu pun akan kuat. Wa bi kamaliha yakmulu tauhidul 'abd. Dan dengan kesempurnaan hal ini maka sempurna pula tauhid seorang hamba. Wa bi dha'fiha yad'uf. Dan sebaliknya dengan kelemahan saling cinta mencintai karena Allah ini, maka akan lemah pula kecintaan dia kepada Allah. Jadi kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan kecintaan dia kepada sesama hamba-hamba Allah yang dibangun di atas kecintaan karena Allah ini berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau dia cinta kepada Allah tinggi, maka akan mencintai wali-wali Allah pun tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural Islam. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah termasuk di antara sekuat-kuat tali pengikat keislaman atau keimanan. Sehingga tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri pada kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadits Anas muttafaqun alaih. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya sendiri. Dan tidak akan masuk surga seseorang sampai terpenuhi hal ini, alhamdulillah. Jadi perkaranya bukan remeh. Mencintai sesama muslim itu bukan perkara remeh, tapi merupakan konsekuensi kecintaan dia terhadap Allah. Dan syarat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman. Dan tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian itu saling mencintai. Mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah engkau atau kalian aku tunjukkan dengan suatu perkara yang apabila kalian melakukannya akan saling cinta mencintai? Afshus salama bainakum. Yaitu sebarluaskanlah salam di antara kalian. Hadis yang agung ikhwanifillah padanya penjelasan pentingnya saling cinta mencintai karena Allah. Juga di sisi yang lain disebutkan sebab di antara sebab-sebabnya yaitu menyebarluaskan salam. Maka kita lihat para sahabat ikhwanifillah sampai-sampai kalau lewat mereka berjalan bersama-sama kemudian terpisahkan oleh dinding kemudian bertemu kembali, mereka mengucapkan salam. Doa kebaikan termasuk perkara yang dihasadi oleh orang-orang
Yahudi. Maka salam ini ikhwanillah hendaknya dihidupkan. Bersemangat untuk menyebarluaskan salam kepada kaum muslimin, termasuk seutama-utama khisalul Islam, seutama-utama amalan dalam Islam. Ketika dikatakan ayul islami afdal, apa di antara amalan-amalan Islam yang paling utama, Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am, ya, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan orang-orang yang membutuhkan dan membacakan salam atas orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Naam, selama kita mengetahui dia adalah muslim, dan maka sebarluaskan salam. Apalagi ya teman-teman yang setiap harinya bertemu. Naam, masuk asrama salam, alhamdulillah, bertemu dengan yang lainnya salam. Nah, sehingga akan tercipta keindahan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa yajibu 'alal muslimi muwalatu awliya'illahi ta'ala wa mahabbatuhum. Maka wajib atas seorang muslim untuk memberikan wala kepada wali-wali Allah. Apa tadi pengertian wala secara umum? Agak arif. Wala itu apa? Yang dikenal dengan loyalitas dalam bahasa kita. Mencintai, kemudian apa? Saling memberikan pertolongan, ya, dan apa? Persahabatan. Jadi membangun cinta mencintai, ya, kemudian persahabatan, dan ya memberikan pertolongan. Ini hakikat wala secara ringkas. Al-muwaddah wal musadaqah wal nusrah. Maka wajib atas muslim untuk memenuhi hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna dzalika min lawazimi la ilaha illallah. Karena hal itu merupakan konsekuensi di antara konsekuensi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini punya konsekuensi ikhwanifillah, di antaranya ini membangun loyalitas, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Faqad qala ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Hanyalah wali-wali kalian itu Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mereka itu menegakkan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka itu rukuk. Dan siapa saja yang berpaling dari Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka sungguhnya golongan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka itulah yang akan menang. Dalam ayat ini Allah tegaskan bahwasanya yang wajib untuk diberikan kecintaan yaitu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang menunaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kewajibannya, sehingga tidak diperbolehkan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, sebagaimana nanti akan kita ketahui dalam pokok yang kedua. Nah, dan hal ini sangat penting untuk diterapkan dan ditekankan kepada anak-anak kaum muslimin, sehingga mereka tahu kepada siapa kecintaan itu diberikan dan kepada siapa kebencian itu diberikan. Wal ayatu wal ahaditsu fi wujubi muwalatil mu'minina katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat serta hadis
tentang wajibnya memberikan loyalitas kepada kaum mukminin sangatlah banyak. Baik. Iqra ya Imran. Kemarin yang belum baca siapa? Dzulqarnain. Iqra baca. Ama ala sabili tafsil. Atafnya kemana? Baik. Qala wa hadha ala sabilil umum. Dan ini yaitu penjelasan yang telah lewat alhamdulillah, itu adalah penjelasan secara umum, penjelasan global. Amma ala sabilit tafsiri wa dzikril farqi baina muwalati kamilil iman min naqisil iman wa nahwi dzalik fa huwa maqsudun fi mawdi'i. Adapun penjelasan secara terperinci dan penyebutan perbedaan antara memberikan wala kepada orang yang sempurna iman dengan pemberian wala kepada orang yang imannya kurang serta yang semisalnya, hal ini diterangkan secara panjang lebar pada tempatnya tersendiri. Dan memang ikhwanillah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwasanya iman itu masing-masingnya berbeda satu sama lain. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Taib, sehingga memberikan wala itu berbeda-beda. Ya, antara orang-orang yang sempurna keimanannya dan orang-orang yang imannya kurang. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Ya, mereka berkeyakinan iman itu satu kesatuan. Apabila hilang sebagian, hilang semuanya. Maka mereka ketika melihat orang yang melakukan kemaksiatan langsung berlepas diri. Mereka tetapkan hukum kekafiran padanya. Adapun ahli sunnah tidak. Orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, kita katakan mereka berkurang keimanannya dan kita berikan wala sesuai dengan kadar iman yang ada pada dia. Jadi memberikan kecintaan kepada kaum muslimin sesuai dengan kadar keimanannya dan membenci sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Nah, oleh karena itulah walaupun seorang muslim itu ahlul maksiat, selama dia masih dalam lingkaran keislaman, masih mentauhidkan Allah, tidak mensekutukannya, dan memenuhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, belum sampai keluar dari Islam, maka wajib kita memberikan kecintaan. Tapi kecintaan itu sesuai dengan kadar masing-masing. Jadi sesuai dengan kadar keimanan dia. Di sisi yang lain kita berikan kebencian, benci atas kemaksiatan yang dia lakukan. Demikian pula dalam mensikapi ahlul bidah, ikhwanillah. Ya, dalam mensikapi ahlul bidah demikian pula. Tidak boleh kita berikan kebencian secara totalitas sehingga tidak peduli ahlul bidah itu dimusuhi, dihancurkan oleh orang-orang kafir, kita biarkan saja, bahkan senang. Tidak boleh. Karena mereka masih muslim seandainya hal ini terjadi. Seandainya suatu golongan ahli bidah mereka digempur oleh orang-orang kufar, selama kebid'ahan itu belum mengeluarkan dia dari Islam, maka tidak boleh kita berpangku tangan. Nah, tetap harus memberikan kecintaan kepada saudara-saudara kaum muslimin tersebut. Ini penting ikhwanillah, karena sebagian kaum ketika ta'assubnya begitu tinggi tidak peduli hal ini. Dan ini yang sangat menunjukkan seseorang itu sudah masuk dalam hizbiyah. Tidak peduli. Dulu ketika
di perang terakhir ikhwanifillah, ya, atau di Hisar yang awal bahkan, karena saat itu saya masih mengalami di Hisar yang awal, di ya pengepungan Damat yang awal, ya, bahkan para hizbiyun, nah, mereka tetap merasa sedih, ikut mendoakan, nah, ikut memberikan bantuan sebisanya. Tapi di sana ada, ya, yang dulunya mengaku saudara-saudara kita salafiyun, dari orang-orang yang terfitnah dengan, ya, Abdurrahman Adani, yang di Indonesia dipimpin oleh Lukman beserta teman-temannya. Mereka malah merasa apa? Merasa terpuaskan, dan ini sangat fatal bahannya, menunjukkan bahwasanya hizbiyah betul-betul telah merasuk pada diri mereka. Dan ini sungguh bagi orang-orang yang punya akal sehat cukup untuk menunjukkan penyimpangan yang ada pada mereka. Bahkan yang di Yaman, ya, masyayikh mereka demikian. Ketika ada kaum muslimin, ya, yang ingin membantu ikut mau berangkat berperang ke Jabhah Kitaf misalnya. Jabhah Kitaf adalah daerah yang di situ berkumpul ahli sunnati wal jamaah dan kaum muslimin yang lain untuk usaha membuka hisar, membuka, ya, blokade orang-orang Rafidhah. Para hizbiyun, ya, dari masyayikh Ibanah, grupnya Abdurrahman Al-Adani, mereka malah apa? Menggerogoti, melarang, tidak usah. Itu perang fitnah. Perang fitnah, tidak usah kalian terjun ke fitnah. Padahal saudara-saudara mereka yang masih muslim, taruhlah Ahlul Damat saat itu hizbiyun, mereka hadadiyun taruhlah, tapi mereka muslim. Wajib kalau mereka mengetahui prinsip bertauhid yang benar dan terlepas dari hawa nafsu, ya, tidak akan bersikap seperti itu. Tetap mereka akan, ya, dituntut untuk punya andil. Sehingga di antara orang-orang yang dituntut oleh Syekh Walidillah untuk menanggung dan dosa dalam artian atas terusirnya ahli Damaj, juga lamanya hisar, ya, mereka-mereka ini yang menghalang-halangi. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin yang baru awal-awal masih melihat mereka sebagai masyayikh, masih mendengar perkataan-perkataan mereka. Ini salah satu contoh. Nah, bahwasanya prinsip al-wala wal bara ini tidak remeh. Harus seseorang betul-betul ikhwanillah mengetahui bagaimana meletakkan al-wala pada seorang muslim. Selama masih ada keislaman pada dirinya, maka wajib diberikan wala, tapi kadarnya berbeda-beda. Sehingga dalam nawaqidul Islam tidak diperbolehkan merasa bahagia, bahkan menolong, ya, orang-orang kafir atas kaum muslimin. Nah, menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin termasuk pembatal keislaman. Taib, dan perkara ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh, fahuwa mabsutun fi mawdi'i. Hal ini diterangkan panjang lebar di tempatnya sendiri. Bahkan yang sangat menyedihkan, ikhwanillah, merasa bahagia dan syamatah dari kaum tersebut yang telah, ya, terjatuh dalam fitnah hizbiyah. Syamatah merasa bahagia dengan, ya, terusirnya ahli Damaj, dengan kekalahan mereka. Ya, seharusnya setiap muslim merasa sedih, yaitu minimal merasa kasihan. Nah, ikut merasakan kesedihan dan merasakan sakit sebagaimana mereka juga merasakan sakit. Yani kaum saudara-saudara kita kaum muslimin, walaupun, ya, mereka menganggap sebagai ahli bidah. Perkara berikutnya, qal wa takfiru man tarakah. Ini poin yang keempat dari pokok yang pertama, yaitu mengkafirkan siapa saja yang meninggalkan tauhid, ya,
Man tarakah ay at-tauhid, meninggalkan tauhid. Faman lam yufridillaha bil ibadah fahuwa kafir kainan man kan. Maka siapa saja yang tidak mengesahkan Allah dengan peribadatan, maka dia itu kafir kainan man kan. Ya. Maksudnya apa? Pokoknya kafir bagaimanapun keadaannya. Orang yang tidak mengisahkan Allah dalam peribadatan, maka dia kafir bagaimanapun keadaannya, tidak ada pilihan lain. Kemudian diperjelas, walau kana yaqumul laila wa yasumun nahara, walaupun dia itu orang yang melakukan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Puasa siang hari, munajat di malam hari, menghafal Al-Quran, berhaji, umrah dan seterusnya, tapi dia menyerahkan ibadah dari salah satu ibadah kepada selain Allah, maka dia kafir. Nah, ini penting. Nah, harus dipahami. Faman lam yukafirhu aw syakka fi kufrihi ba'da qiyamil hujjah fa huwa kafirun mithluhu. Dan siapa saja yang tidak mau mengkafirkan orang yang seperti ini keadaannya atau ragu-ragu tentang kekafirannya setelah tegak hujjah, ini syaratnya, maka dia kafir seperti ini. Kafir seperti orang tersebut. Sebagaimana telah kita lewati dalam pembatal Islam, ikhwanifillah. Ya, pembatal Islam yang kedua, pembatal Islam yang ketiga, siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu-ragu atau bahkan membenarkan mazhab mereka. Dan tentunya hal ini harus diterapkan dawabit, batasan-batasan serta kaidah-kaidah dalam penetapan kekafiran bagi orang per orang, sebagaimana telah kita pelajari dalam at-tafsirah. Kama sayatil kalamu alaihi fi nawaqidil islami insyaallah taala, sebagaimana pula akan datang penjelasannya dalam nawaqidul Islam insyaallah taala. Nah, dan dalam kitab ini juga nanti akan dibawakan 10 pembatal Islam tersebut, dan kita akan lewati kembali ikhwanillah sebagai bentuk murajaah dalam penjelasan yang lebih singkat. Nah, dan dalam poin yang keempat ini dari pokok yang pertama, mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid ini wajib. Tayyib. Dan seorang dikatakan kafir ini nanti ada kaidah-kaidahnya. Dan di antara perkara yang paling menonjol yaitu apabila seseorang menyerahkan suatu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan yang mengakibatkan dia keluar dari Islam. Tayyib, barakallahu fikum. Nas'alullaha at-taufiq wassalamah wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu